Indonesia pasca reformasi 1998 adalah negara yang rentan dan rapuh. Instabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keamanan menjadi berita sehari-hari yang makin memperkeruh situasi berbangsa. Pemimpin datang dan pergi dalam rentang waktu 1998 hingga 2004. Pemilu Presiden 2004 menjadi momentum kebangkitan demokrasi Indonesia. Itulah tahun di mana rakyat Indonesia memilih langsung pemimpinnya. Hampir 70 juta suara di tahun 2004 dan 74 juta suara di tahun 2009 memilih Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden Indonesia. Inilah perolehan suara pemilihan presiden tertinggi di dunia. Inilah sosok presiden pertama Indonesia yang dipilih secara demokratis. Sosok yang membawa perubahan untuk Indonesia ke arah yang lebih baik. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan baik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan lurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 10 tahun SBY memimpin Indonesia yang baru pulih dari krisis 1998. Dalam rentang tahun 2004 hingga 2014, SBY memimpin di era transisi yang penuh dengan tantangan dan permasalahan berat. Menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan senjata konflik Aceh. Instruksi kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk serius menangani ketidakpastian ekonomi memaksa pemerintah menyusun langkah pencegahan krisis. Namun, pemerintahan SBY telah berhasil membangun fondasi penting kemajuan demokrasi Indonesia. Ia menghasilkan banyak prestasi dan capaian nyata, di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca tsunami 2004, penyelesaian konflik Aceh yang sudah berlangsung selama 32 tahun, hutang IMF dilunasi yang jumlah totalnya kurang lebih 70 triliun, dicabutnya embargo militer yang sudah berlangsung selama 12 tahun, serta penambahan dan modernisasi alutsista TNI dan Polri, serta pengembangan industri militer, penyelesaian krisis dan rekonsiliasi dengan Timor Timur, penyelamatan Indonesia dari krisis global 2008 dan 2009, stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan sosial terjaga, ekonomi tumbuh 6%, kemiskinan dan pengangguran menurun tajam, pendapatan dan daya beli rakyat meningkat tinggi, termasuk guru, PNS, petani, buruh, TNI dan Polri, dan masyarakat lain. Pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat signifikan. Infrastruktur, energi listrik dan BBM, serta transportasi dibangun di seluruh Indonesia. Demokrasi dihidupkan, kebebasan dan hak asasi manusia dijamin. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tegas dan tidak tebang pilih. Tidak mudah untuk meraih itu semua. Diperlukan perjuangan dan kerjasama untuk mencapainya. Dengan visi yang berorientasi pada pencapaian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, SBY memiliki keyakinan bahwa semua bisa dicapai dalam kerangka ikhtiar membangun bangsa. Sekarang SBY sudah tidak lagi menjadi presiden. SBY adalah warga negara biasa. Namun,
Sebagai politisi senior, SBY masih tetap peduli pada isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Kepeduliannya diwujudkan dalam keterlibatannya memimpin dan membina Partai Demokrat. Partai yang digagas dan didirikannya. Partai yang insya Allah akan menghantarkan bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemajuan. Partai Demokrat adalah partai yang dibentuk pasca reformasi 1998. Partai yang digagas oleh SBY ini berdiri sejak 9 September 2001. Sejak kelahirannya, Partai Demokrat menginginkan keadilan dan kemakmuran meningkat, demokrasi tumbuh secara damai, Indonesia makin aman dan damai. Partai Demokrat bersama seluruh rakyat berperan dalam mewujudkan cita-cita untuk mencapai kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Partai Demokrat telah membirukan cakrawala politik Indonesia. Pada pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil meraih posisi kelima dengan 7,4% suara dan memperoleh 57 kursi di DPR RI. Pada pemilu 2009, partai ini menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan suara 20,4% dengan meraih 148 kursi DPR RI. Pada pemilu 2014, meskipun Partai Demokrat mendapatkan gempuran yang luar biasa, partai ini masih bisa bertahan pada perolehan 10% dengan 61 kursi. Dengan bangunan sistem dan proses pengkaderan yang solid dan rapi, Partai Demokrat berhasil menjadi partai besar yang kredibel. Partai Demokrat juga berhasil mengantarkan SBY menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 selama 2 periode dari 2004 hingga 2014. Partai Demokrat memiliki karakter yang kuat sebagai partai nasionalis religius yang berasaskan Pancasila. Partai Demokrat adalah partai tengah, tidak kiri dan tidak kanan, meneguhkan dan mendukung persatuan, kemajemukan, dan kerukunan berbangsa. Partai Demokrat cinta tanah air sekaligus menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa sedunia. Partai Demokrat dengan gigih memperjuangkan perdamaian, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan. Saat ini, Partai Demokrat kembali menyusun kekuatan untuk menghadapi pemilu 2019. Partai Demokrat memiliki agenda perjuangan untuk 5 tahun ke depan, 2019 hingga 2024. Antara lain, stabilitas sosial, politik, dan keamanan terjamin. Ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan rakyat lebih baik, daya beli rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih meningkat, ekonomi lebih adil, kesenjangan dan kemiskinan lebih menurun, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tegas dan tak tebang pilih. Untuk memperjuangkan dan mewujudkan agenda tersebut, Partai Demokrat memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Bersama Partai Demokrat, kita tentukan pemimpin yang amanah dan pemerintahan yang kredibel, serta mampu membawa negeri ini menuju kesejahteraan dan kemajuan.